doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Sebab doa mengubah segala sesuatu. Segenap Civitas Akademika UKSW yang saya kasih di dalam Tuhan, kembali kita berjumpa dalam ibadah Senin yang diselenggarakan secara online. Oleh karenanya, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang maha mulia, Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, perkenankan kami datang menghampiri tahta kemuliaan di surga yang Bapa dengan membawa rasa syukur kami oleh karena kami mengada sampai dengan hari ini, itu semata-mata karena kemurahan Tuhan. Itu semata-mata karena kebaikan serta campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan sungguh diri kami ini tidak hanya semata-mata jasmania, tetapi diri kami ini juga ada sesuatu yang lebih dari sekedar jasmani, yaitu rohaniah. Sehingga kami selalu ada dalam kesadaran bahwa diri kami ini membutuhkan sang lain, yaitu Allah Bapa dalam kehidupan ini. Dan firman-Mu adalah sebuah representasi, keterwakilan suara Allah di dalam kehidupan keberimanan kami. Oleh karena itu, kiranya Engkau berkenan hadir di tengah-tengah ibadah ini, di tengah-tengah kami membaca serta merenungkan menghayati kebenaran firman Tuhan. Kami semua siap Tuhan dengan segala keterbatasan kami ini. Di dalam nama Yesus Kristus, doa ini kami serahkan kepada Allah Bapa di surga dengan beralasan satu nama, Yesus Kristus. Amin. Civitas Akademika UKSW yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama
membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan yang pada saat ini akan kita baca, kita renungkan di dalam 2 Tawarikh pasal 31 ayat yang ke-20 sampai dengan yang ke-21. 2 Tawarikh pasal 31 ayat yang ke-20 sampai dengan yang ke-21. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati, sehingga segala usahanya berhasil. Nah, sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap mereka yang sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan keseharian. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Civitas Akademika UKSW yang saya kasih dalam Tuhan, dalam teori-teori sosial ada istilah adaptasi. Saya yakin kita semua memahami istilah adaptasi ini. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adaptasi ini berarti sebuah proses perubahan dan akibatnya pada seseorang dalam suatu kelompok sosial sehingga orang itu dapat hidup atau berfungsi lebih baik dalam lingkungannya. Nah, kaitannya dengan adaptasi, manusia itu tetap menjadi subjek atas realitas, subjek atas sejarah. Sehingga bagaimanapun dalam dinamika realitas, dinamika dunia, dinamika zaman, manusia mampu untuk mengendalikannya. Karena manusia bisa mengambil sebuah sikap tertentu. Nah, hal inilah yang membuat perubahan itu terjadi dan kehidupan itu terus berlangsung. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, segenap Civitas Akademika UKSW yang saya cintai, saya ingin bertanya pada kita sekalian, masih ingat nggak dengan visi UKSW? Ada berapa? 2, 4, 5 atau lebih. Nah, saya ingat ada salah satu, saudara, visi yang selalu selalu saya resapi, itu visi yang kedua tentang pembentukan minoritas yang berdaya cipta atau creative minority. Kalau ditambahkan lagi creative minority, pembentukan minoritas yang berdaya cipta bagi pembangunan dan pembaruan masyarakat dan negara Indonesia. Nah, saya melihat Bapak Ibu Saudara bahwa creative minority adalah sesuatu yang sangat-sangat relevan. Bahwa ada sekelompok minoritas, tetapi mereka tetap mampu untuk berdaya cipta. Nah, bahwa kemampuan manusia untuk terus berdaya cipta, itu memampukan mereka itu tidak tergerus dengan situasi, arus zaman, atau tantangan. Nah, di sini saya melihat, itu semua dikarenakan apa? Manusia bisa bersikap. Nah, dalam bacaan kita pagi ini, saat ini, dalam 2 Tawarikh pasal 31 ayat 20 sampai dengan 21, kita diajak untuk melihat sosok Hizkia, seorang raja yang mampu bersikap, mengambil sikap di tengah-tengah perubahan, tengah-tengah tantangan yang ada. Dia seorang raja yang berdaya cipta, saudara.
Di Tawaris 293 dikatakan bahwa dia melakukan reformasi total ya dalam bidang rohani. Pembaruan, perbaikan rumah Tuhan. Ia mengembalikan peribadatan yang suci, perayaan Paskah, serta yang perhatikan hamba Tuhan dalam pelayanan dalam hal kesejahteraan. Bahkan dia membuka ruang partisipasi umat. Umat berpartisipasi diarahkan olehnya. Nah, apa artinya ini, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian? Artinya bahwa Hizkia sebagai seorang raja itu mampu beradaptasi dengan situasi, dengan tantangan yang ada. Dan sebagai seorang raja, ia mampu menjadi subjek yang tidak tergerus oleh arus tantangan zaman pada saat itu. Nah, ada hal yang menarik, saudara, bahwa sebagai orang beriman, sebenarnya subjek yang tertinggi dalam hidup kita itu siapa? Ini pertanyaan refleksi bagi kita. Dalam keberimanan kita, siapa subjek yang tertinggi? Dengan iman saya mengatakan, subjek yang tertinggi adalah Allah Bapa. Itu artinya apa? Itu artinya dalam setiap perencanaan dalam hidup kita, dalam setiap kita melaksanakan setiap apa yang kita rancangkan, aktivitas yang kita lakukan, intervensi Allah harus dilibatkan. Kehadiran Allah, campur tangan Allah harus dilibatkan. Nah, disinilah Hizkia sudah melakukannya. Ia sadar bahwa dia adalah subjek dalam kehidupan ini, tapi dia ada di bawah otoritas subjek yang lebih tinggi, subjek yang lebih sejati dari dirinya, yaitu Allah Bapa di surga. Jika dengan kesadaran ini membuat Hizkia selalu apa? Mencari Tuhan, berusaha menemukan Tuhan, mengutamakan kehendaknya, berusaha melakukan apa yang baik dan yang berkenan di mata Allah. Dan dia tidak mengandalkan atau mengedepankan hikmat kemanusiaan. Yang dia andalkan, dia kedepankan adalah hikmat Tuhan. Saudara, ini sebuah hal yang cukup menarik, sebuah hal yang sangat inspiratif dalam kehidupan keberimanan kita. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mencoba tarik dalam konteks kehidupan kita saat ini di kampus UKSW yang kita kasihi? Kampus harus beradaptasi masuk pada sebuah era new normal atau kenormalan yang baru. Apa itu artinya? Artinya bahwa kampus ini bagaimana menggunakan segala kompetensi diri yang ada, fasilitas yang ada, alat teknologi yang ada, agar kehidupan kampus tetap berjalan. Supaya proses pendidikan tetap berjalan. Jangan sampai situasi kurang lebih 3-4 bulan ini dikarenakan pandemi COVID-19 ini membuat kita langsung jadi terpuruk. UKSW, Sivitas Akademika UKSW harus menjadi subjek atas kehidupan ini. Dengan apa? Belajar dari Hizkia, menempatkan diri di bawah otoritas subjek yang tertinggi, yaitu Tuhan. Nah, Sivitas Akademika UKSW yang saya kasih dalam Yesus Kristus, moto UKSW adalah takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Nah, sudahkah moto ini kita hidupi di masa-masa sebelumnya? Karena di sini kita bicara soal new normal. Ya. Jadi pertanyaan bagi kita, apakah sebelumnya itu kita dalam kondisi tidak normal? Kalau dalam konteks kejasmanian, jelas. Dalam konteks COVID, bahwa kita harus cuci tangan, pakai masker, kemudian
makan makanan yang bergizi supaya menjaga imun tubuh, ya, istirahat yang cukup. Nah, jadi ini sebuah situasi, sebuah kebiasaan yang barangkali di masa-masa sebelumnya kita tidak terlalu perhatikan, ya, sehingga muncul berbagai penyakit dan lain sebagainya. Di era pandemi COVID-19 ini, itu semua dilakukan supaya kita mencegah penularan, ya, COVID-19 dari satu orang ke orang yang lain dan lain sebagainya. Nah, itu new normal, ya, situasi secara jasmani. Bagaimana dengan kerohanian kita? Bagaimana dengan kerohanian kita? Kita masuk dalam new normal. Mungkin pertanyaan adalah, apakah kita sampai dengan hari ini sungguh-sungguh menghidupi dalam konteks kampus visi dan misi UKSW, moto UKSW, ataukah selama ini kita ini menghidupi visi dan misi kita? Kita lupa bahwa kita ada dalam bagian kebersamaan. Kita lupa bahwa moto kebersamaan kita itu adalah takut akan Tuhan. Mungkin sebelumnya kita belum menjadi dosen yang takut akan Tuhan, belum menjadi mahasiswa yang takut akan Tuhan, belum menjadi pegawai yang takut akan Tuhan, tapi takut pada pimpinan, atasan, senior. Hari ini kita disadarkan, Raja Hizkia, dia punya power, punya kekuasaan, dia bisa melakukan apapun dengan kekuasaannya, tapi dia sadar bahwa dia ada subjek yang kecil, ada subjek yang lebih besar dari dirinya, yaitu Allah Bapa di surga. Hari ini, mari kita belajar untuk menjadi Hizkia kecil dalam kehidupan di kampus ini. Pertanyaan bagi kita, apakah saya sudah normal sebagai murid Kristus dalam konteks diri saya sebagai dosen, pengajar, mahasiswa, pegawai, pekerja di UKSW ini? Apakah saya selama ini ketika ada di kampus, saya sudah selalu mencari Tuhan terlebih dahulu? Apakah selama ini ketika saya mengajar, bekerja, belajar di kampus ini, saya selalu mengawali dengan doa, kemudian mengakhiri segala aktivitas kegiatan dengan doa? Apakah kita sebagai sivitas akademika UKSW yang punya moto takut akan Tuhan itu selalu bersemangat, menggebu-gebu untuk memberitakan kesaksian tentang kasih Kristus kepada setiap orang yang kita jumpai? Dosen kepada mahasiswa yang diajarkan, sudahkah cinta kasih Kristus itu diberitakan? Mahasiswa juga dengan dosen, mahasiswa juga dengan sama mahasiswa, dosen mahasiswa dengan pekerja, pekarya dan sebagainya. Sudahkah cinta kasih Allah itu kita beritakan dalam kehidupan bersama kita? Sudahkah kita menjalani kehidupan yang normal sebagaimana Yesus menginginkan kita menjadi muridnya? Mari saudara, kita merenungkan dan mengoreksi diri kita berdasarkan firman Tuhan, bahwa kita masih terbuka kesempatan untuk menjadi apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini selalu bisa menggugah kesadaran diri kita bahwa kita berada bukan semata-mata melakukan kehendak diri semata, tapi melakukan kehendaknya. Tuhan berkati kita sekalian. Amin. Sivitas Akademika UKSW yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita persiapkan hati kita untuk menghampiri tata kemuliaan Tuhan di surga dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur jikalau kami boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus sendiri akan menolong setiap kami yang mendengarkan untuk tidak hanya menjadi pendengar,
tapi menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan ini. Terlebih dalam kami membingkai kehidupan new normal, kenormalan yang baru. Bapa kami di surga, selanjutnya perkenankan kami ingin menaikkan syafaat kami. Yang pertama, kami ingin membawa pergumulan kami, tidak hanya pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, tapi dunia. Kami berdoa ya Tuhan untuk pribadi-pribadi yang saat ini masih bergumul dengan kelemahan fisiknya dikarenakan terinfeksi mungkin COVID-19, baik dalam kondisi yang ringan, kondisi yang serius atau kritis. Kami yakin ya Bapa bahwa tidak ada satupun keadaan yang kami alami itu berada di luar kendali Allah semesta alam ini. Oleh karenanya kami mohon kepadamu ya Allah Bapa di surga untuk berkenan mengaruniakan pemulihan dan kesembuhan bagi tiap-tiap pribadi ini. Demikian juga kami menyerahkan untuk setiap tenaga medis dan non-medis yang merawat pasien, para petugas lab, ambulan, petugas makam, petugas kebersihan, dan para pekerja lainnya yang harus menghadapi resiko terpapar virus dalam pekerjaan sehari-hari mereka. Kiranya Engkau mengaruniakan perlindungan ekstra kepada mereka dan mengaruniakan ketahanan serta stamina yang baik. Demikian juga untuk setiap keluarga, sahabat yang tengah berduka atas berpulangnya orang-orang yang mereka kasih karena COVID-19 ini. Kiranya Engkau memberikan kekuatan, penghiburan, pemeliharaan Allah dapat dialami dalam kehidupan mereka secara berlimpah. Dan secara khusus kami berdoa untuk beberapa negara yang saat ini menduduki jumlah kasus yang paling banyak di dunia ini, yaitu Amerika Serikat, kemudian Brasil, India, bahkan juga secara khusus Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa kiranya pemerintah dan para pengambil kebijakan di beberapa negara ini, Tuhan mengaruniakan hikmat kepada mereka, berikan hati yang takut kepada mereka dalam memutuskan setiap strategi-strategi, langkah-langkah yang terbaik untuk menghadapi lonjakan penyebaran COVID-19 ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk masyarakat, untuk terkait dengan kedisiplinan, pekerjaan, ketersediaan barang-barang pokok, dan kiranya Engkau menarik pribadi-pribadi yang memiliki hati yang memberkati untuk mereka hadir di tengah-tengah pergumulan mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap bersukacita di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Mereka tetap bekerja dengan baik, tetap disiplin, mereka tetap percaya bahwa Allah menyediakan apa yang mereka butuhkan. Kami juga berdoa untuk setiap ilmuwan yang dipanggil untuk melakukan penelitian mengenai virus ini, kiranya Tuhan karuniakan pengetahuan supaya mereka dapat menemukan obat antivirus di mana ini semua untuk kebaikan umat manusia. Dan kami berdoa untuk kampus yang tercinta OKSW ini, di mana kampus ini merupakan cara di mana Allah itu berada. Dan kampus ini merupakan sebuah sarana wahana bagi Allah untuk menyatakan kebaikan bagi umat manusia. Kami percaya Tuhan bahwa moto UKSW sebagai bagian dari cara UKSW menjadikan Tuhan sebagai subjek dari seluruh keberadaan dan kegiatan belajar mengajar di UKSW ini. Kiranya Tuhan selalu membingkai UKSW dengan berkat, dengan cinta kasih-Mu, sehingga UKSW tetap eksis dan bisa menjadi berkat, terlebih bisa menyalurkan ilmu-ilmu yang dimiliki untuk memberi jawab atas segala pergumulan di tengah-tengah masyarakat. Bapa di surga, kami percaya bahwa Engkau hadir memberkati sivitas akademika OKSW yang terdiri dari berbagai komponen yang ada. Tuhan berkati untuk pengurus yayasan, Bapak Rektor, para dosen, pengajar, kemudian pegawai, pekarya, dari atas sampai dengan bawah. Kami serahkan Tuhan seluruh eksistensi mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu hadir dalam setiap pergumulan mereka, dan Engkau selalu campur tangan di dalam setiap pemimpin kami di UKSW ini untuk mengambil sebuah kebijakan-kebijakan
langkah-langkah strategis di mana semuanya itu tentunya akan bermuara kepada kemuliaan nama Tuhan dan kesejahteraan manusia. Bapa di surga, kami serahkan Tuhan UKSW, Universitas Kristen Satya Wacana yang kami cintai ini, kiranya Tuhan pakai untuk menjadi ruang perjumpaan antara Tuhan dengan umat dengan sesamanya. Sehingga kehidupan kami ini sungguh-sungguh kehidupan yang mencerminkan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan umatnya. Inilah seru doa syafaat kami ya Tuhan, kiranya Engkau sudi mendengarkan dan menjawab seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, dan kami panjatkan kepada Allah Bapa di surga. Amin. Sivitas Akademika UKSW yang saya kasih dalam Tuhan, kita sudah menaikkan doa kepada Bapa di surga, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan selanjutnya kita terpanggil untuk menjadi saksi, memberitakan apa yang sudah kita dengar kepada siapapun yang diperjumpakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, terimalah berkat Tuhan untuk saudara, untuk kita semua. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam kasih Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara-saudara sekalian kini sampai selama-lamanya. Amin.